Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Hadi Akbar Saputra Eskom selaku pemateri front end pada saat ini dan juga para peserta Technical Short Class yang telah hadir. Kemudian, oh iya, untuk teman-teman jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan Zoom kali ini untuk pengisian absen. Dan jangan lupa untuk upload dengan story IG masing-masing, cantumkan nama, kelas, benefit, dan tag IG Hemsip untuk mendapatkan door prize. Kemudian, untuk memulai acara, saya serahkan kepada Kang Hadi. Oke, halo, suaranya terdengar kan ya? Suaranya kedengaran ya? Dengan Ya, oke, Vicky, makasih. Kang, mohon maaf suaranya kecil. Kecil, gimana ya? Harus dekat banget kayak gini. Atau harus lebih teriak. Gini, begini cukup nggak segini? Cukup nggak segini? Atau masih kurang? Bentar, coba ya. Cek, 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 cek. Udah aman, Kang? Aman, oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para peserta Techmingle tentang materi fundamental front-end developer. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Hadi Akbar Saputra, biasa dipanggil Hadi, jadi nanti panggil aja ya Hadi atau Kang Hadi bebas. Terus pertama-tama Hadi mau minta maaf ya ke panitia karena ada sedikit keterlambatan dari jadwal. Soalnya tadi ada beberapa aspek yang gak ketebak gitu ya, sehingga nggak sesuai planning Hadi hari ini dalam manajemen waktunya. Jadi sekali lagi Hadi meminta maaf. Oke, teman-teman semuanya, tadi udah pengenalan. Selamat datang di kelas Fundamental of Front-End Developer. Mungkin di sini Adi bakal kasih pengantar dulu kali ya. Jadi sebenarnya itu kan tertulis ya, kalau misalkan eh, pekerjaan Hadi sekarang itu junior web developer. Kenapa ditulisnya junior web developer? Karena ya jujur aja pengalaman Hadi di dunia kerja sebagai web developer tuh ya masih belum banyak lah, belum menyentuh 2 tahun sama sekali gitu. Dan juga sebenarnya dalam pekerjaan Hadi sekarang ini, jujur aja karena Hadi itu megang front end dan juga back end gitu ya. Tapi dalam tim Hadi sebenarnya lebih banyaknya tuh megangnya tuh di back end gitu. Cuman ya mudah-mudahan buat teman-teman semua di sini adalah sedikit-sedikit mah gitu ya ilmu yang bisa Hadi sharing ke kalian semua. Tapi kalau misalkan dilihat dari tampang-tampang mukanya nih kayaknya kalian semua nih, kayaknya ngapain kalian ikutan kelas kayak ginian lagi? Lagi gabut kah atau gimana ini? Tadi juga nggak tahu ya. Yang penting mah selamat mendengarkan atau selamat mempelajari tentang fundamental front end developer. Oke, sebelum masuk ke materinya, Hadi bisa share screen nggak ya? Screen. Nah, langsung satu halaman kali ya. Ups, jangan lupa dong. Nah, kelihatan ya ini materinya nih yang udah disiapin buat kalian. Cuman sebelum ke materi ya mungkin hari juga mau sedikit apa ya? Ya mau sedikit inilah, mau sedikit flexing soal ini portofolio yang pernah Hadi bikin gitu ya. Jadi ya biar kalian juga tahu kalau misalkan yang ngajarin kalian ya setidaknya juga punya skill lah. Oke, jadi dia ada beberapa portofolio dari Hadi. Jadi di tempat kerja di sekarang, Hadi sempat bikin ini ya, pernah bikin web company profile untuk salah satunya Klinik Pranada Medica.
Ini ya, ini kan front end gitu. Jadi lebih jelasnya bakal dijelasin lagi di materi gitu. Jadi intinya ya salah satu portofolio Hadi dia pernah bikin ini, terus juga dia pernah bikin buat klik kecantikan juga pernah, terus buat ini juga untuk pemerintahan juga pernah gitu. Jadi ya kita itu aja sih portofolio dari Hadi. Jadi setidaknya cukup meyakinkan lah ya buat Hadi ngajarin kalian. Oke, kalau gitu teman-teman tanpa basa-basi lebih lanjut mungkin bakal Hadi langsung mulai aja ya pembahasan tentang fundamental of front-end developer. Kok bagikan sih slideshow. Oke, selamat eh apa ya? Selamat menyimak. Oke, jadi untuk fundamental of front-end developer ini kita mempunyai indikator pencapaian. Jadi yang pertama dengan belajar ini kita diharapkan atau misalnya Hadi juga mengharapkan Hadi itu bisa memperkenalkan konsep dasar dalam mengembangkan suatu front end. Lalu yang kedua, di sini juga diharapkan Hadi dapat mengenalkan HTML, CSS, dan juga JavaScript sebagai bahasa utama dalam pengembangan front end di bidang atau yang berbasis web gitu ya. Lalu juga di sini yang ketiga ada memberikan pemahaman awal tentang struktur dasar dan tata letak halaman web. Itu nih indikator pencapaian kita dalam mempelajari fundamental front-end developer kali ini. Oke teman-teman, mungkin di sini udah pada tahu ya, cuman siapa tahu di antara kalian ada yang masih belum tahu apa itu front-end. Jadi di sini jelaskan front-end itu adalah bagian dari aplikasi yang terlihat oleh pengguna. Lalu mencakup elemen secara visual seperti tombol, kotak, kotak centang, grafik, dan pesan teks. Dan ini juga memungkinkan untuk pengguna melakukan interaksi langsung dengan aplikasi. Lalu di sini ada sedikit ilustrasi ya tentang orang yang kerjanya front end developer sampai back end developer. Jadi ya sebenarnya ini untuk ilustrasinya ya buat kalian yang belum mengerti ini bisa dibilang ya cukup apa ya, cukup solid ya, cukup ya bener lah ini tuh kenyataan gitu kan ya. Karena ya kebanyakan ya back end developer tuh kelihatannya ya cuman ya apa tuh kayak coding, kalau nggak coding ya lihatnya apa ya Postman gitu kan buat ngecek API kan rata-rata gelap tuh kan si gambarnya tuh nggak ada yang warna-warni lah kayak front end ngeliatin UI terus-terusan gitu ya. Dan juga teman-teman kalau misalkan dilihat lagi di sini front end itu kan kita bahas gitu ya. Front end itu bagian aplikasi yang terlihat oleh pengguna gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari aplikasi yang dari website yang ini, kenapa ini bisa dibilang front end ya? Karena ini adalah hal yang dilihat langsung oleh pengguna gitu. Terus di dalam website ini kan terdapat beberapa konten gitu ya. Nah, dan konten-konten yang dikelola dalam website ini tuh enggak semuanya maksudnya enggak pengguna tuh enggak tahu gitu kan gimana cara mengelolanya gitu mulai dari nambahin ini apa nambahin testimoni kayak gitu kan. Jadi kalau front end mah tuh cuman tahu depannya aja gitu di bagian belakang itu nggak tahu. Yang juga kan tadi katanya ada tombol, ini tombol gitu ya, navigasi di atas, tanda centang, dan bisa untuk interaksi dengan pengguna. Jadi intinya mah front end itu yang bagian dari aplikasi, bagian aplikasi khususnya di web gitu kan, yang berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Oke, kita lanjut lagi. Tadi habis penjelasan front end. Nah, lalu di sini perannya front end itu dalam pengembangan situs berbasis web khususnya. Yang pertama adalah mengimplementasikan tampilan pengguna yang menarik dan intuitif. Nah, jadi apa maksud dari menarik dan intuitif? Menarik itu yang pasti kan biasanya ya untuk suatu website itu kan dipakai itu untuk media promosi. Kalau misalkan dengan adanya front end gitu nih kan, jadi si website itu bisa dapat menarik si calon customer atau misalkan calon klien kita gitu. Lalu juga dapat memastikan web cepat dan responsif bagi berbagai ukuran di layar perangkat. Lalu selanjutnya ada menghubungkan antar muka dengan data dan layanan dari server. Nah, untuk peran menghubungkan antar muka dengan data dan layanan server,
Mungkin ini bakal dijelasinnya kalau misalkan udah masuk ke intermediate gitu ya, bukan fundamental lagi. Lalu selanjutnya ada membuat elemen interaktif seperti animasi dan validasi formulir. Lanjut ke selanjutnya ada roadmap untuk belajar front end untuk pemula gitu ya. Sini kita langsung buka aja situs dari roadmap frontend.sh. Tadi persen tadi di sini udah buka deh. Nah, ini dia teman-teman untuk misalkan teman-teman yang sudah atau misalkan yang baru mau jadi seorang front developer, di sini tuh ada kayak tahapannya lah atau alur yang harus kalian lalui untuk menjadi seorang front end developer khususnya di aplikasi berbasis web. Yang pertama tuh kalian harus kenal dulu fundamental internet gitu kan. Kalau misalkan kalian nggak tahu internet ya kalian bakal tahu web juga dari mana gitu kan. Selanjutnya nanti kalian belajar HTML. Nah, nanti juga bakal dibahas di dalam pembelajaran kali ini untuk belajar HTML. Nanti di sini juga kita memang bakal belajar basicnya, terus ngetik semantik atau tag HTML, terus juga bakal diajarin cara pembuatan form, validasi, dan juga accessibility sama SEO. Nah, ini dia nih yang paling penting sebenarnya dari suatu front end gitu ya menurut Hadi adalah dari SEO. Soalnya kalau misalkan, jadi SEO itu adalah kepanjangan dari Search Engine Optimization, yang dimana fungsinya itu bisa membantu website kita itu lebih mudah dicari di mesin pencarian yang ada di internet. Kayak misalkan di Google, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalkan dilihat dari rundown, untuk CSS dan JavaScript kita bakal belajar di pertemuan kedua. Jadi, dalam latihan short class fundamental framework ini, kita akan belajar tiga hal ini, HTML, CSS, dan JavaScript. Mungkin untuk kedepannya, nanti tim panitia bisa menjadwalkan lagi untuk kelas lebih intermediate-nya gitu ya, dengan pemateri yang lebih ahli juga. Oke, itu tadi teman-teman ya, kalau misalkan mau jadi seorang front developer, setidaknya kalian dalam short class kali ini bakal belajar tiga basicnya dulu lah. Ada HTML, CSS, sama JavaScript. So ya, stay tune terus di pembelajaran kali ini. Lanjut, udah dari roadmap, kita lanjut ke sini. Nah, tadi kan Hadi udah jelasin ya. Kalau misalkan HTML, CSS, dan JavaScript itu adalah apa ya, landasan ini lah, apa ya, landasan atau pondasi dari front-end developer. Makanya kalian bakal belajar tiga itu dulu kan di materi fundamental ini. Siapa sih memang pentingnya HTML, CSS, sama JavaScript itu Kak Hadi gitu kan? Apa nih? Ada yang chat. Oke. Nah, jadi untuk HTML itu bisa di apa ya? Bisa diilustrasikan, ilustrasi gitu. Bisa diilustrasikan sebagai kerangka yang ada di dalam tubuh manusia gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada kerangkanya, sebenarnya si website itu tuh bakal bisa jalan gitu nih kan. Jadi mau misalkan sebagus-bagusnya tag gitu ya, atau misalkan sebagus-bagusnya text tag atau misalkan sebagus-bagusnya bahasa pemrograman yang dipakai oleh front end gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada HTML-nya, ya itu bisa dibilang ya nggak bakal kelihatan gitu. Soalnya memang pondasi yang bikin website itu kan sebenarnya HTML gitu nih kan. Jadi nanti kalian kan nanti kali. Jadi nanti kalian bakal diajarin gimana cara membuat struktur dari si website tersebut. Nah, setelah kita nanti belajar struktur, kita nanti belajar CSS. Nah, CSS ini fungsinya untuk kalau misalkan berdasarkan ilustrasi gitu ya, kalau kalau Hadi mah bilangnya untuk memperindah dari si struktur tersebut gitu nih. Kan nggak mungkin gitu ya. Kalau misalkan kelihatannya cuma tengkorak doang gitu nih, nggak eye catching banget lah gitu kan, website cuman kerangka doang gitu nih kan. Dengan adanya CSS nanti kalian bakal belajar gimana caranya membuat tampilan website yang lebih menarik pastinya. Jadi si H1 ini tuh ya, ini ada tandanya nih. Jadi kalau HTML tandanya tuh pakai tanda apa ini? Tanda panah nggak sih disebutnya? Jadi kurang tahu ya. Jadi ini namanya tanda panah. Ini terus ditambahin apa si tagnya mau tag apa, terus yang di dalam tagnya itu ada konten dan diakhiri sama tag penutup. Nah, jadi ya kan ya contoh di atas. Sorry.
Atau di atas ada ya H1 itu sebagai tag pembuka, lalu si ini adalah sebuah paragraf adalah konten, satu ada tag penutup. Lalu ada tag HTML. Nah, tag HTML ini kurung siku disebutnya. Bagian dari elemen yang memberitahu browser bagaimana cara menampilkan konten katanya. Jadi si tag HTML itu ngasih tahu ke browser ya kalau misalkan ini tuh bakal bikin konten gitu dengan tanda kurung siku. Jadi si tag HTML juga ada tag pembuka dan tag penutup gitu. Jadi kalau misalkan contoh di sini gitu ya, ada nih tag HTML yang namanya tuh IMG. Jadi dia tuh nggak punya tag penutup gitu nih. Jadi cuma ada tag pembuka doang. Lalu di HTML juga ada lagi yang namanya atribut. Di sini dijelaskan kalau misalkan atribut itu berguna untuk memberikan informasi tambahan tentang elemen, katanya. Dan juga mereka terdapat di dalam tag pembuka. Cuma mereka terdiri dari nama atribut dan nilai atribut dipisahkan dengan tanda sama dengan. Terus contoh atribut ini ada src kalau misalkan di dalam tag image, lalu ada harf, ada yang nyebutnya harf ya untuk menentukan URL tautan dalam elemen A. Nah, jadi si harf ini tuh disebutnya atribut karena katanya kan terdiri dari nama, lalu dan nilai yang dipisahkan dengan sama tanda tengah. Nah, ini dia teman-teman untuk maksud dari elemen, terus tag dan juga atribut. Jadi di sini ada tag ya, ini tag pembuka pakai kurung siku, terus tagnya itu isi kontennya P, bukan isi konten apa tadi disebutnya tuh. Eh, ya kita tuh bakal menginisiasi P gitu ya, tag P, lalu kita punya atribut namanya aligin, dipisahkan sama sama dengan dan juga nilai atributnya apa. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi bahwa setiap tag itu memiliki atribut yang beda-beda. Nah, ini dia contoh dari struktur HTML yang dasar. Jadi kalau teman-teman pengen buat website gitu ya, itu tuh harus harus tahu dulu untuk si struktur HTML-nya. Jadi kalau misalnya bikin website itu harus ada yang pertama itu tag HTML, lalu di dalam tag HTML harus nambahin lagi tag head yang dimana habis itu di tab head itu ada macam-macam tag lagi, misalnya di sini ada meta, ada link. Nah, untuk meta ini tuh, jadi sebenarnya kurang bisa menjelaskan ya untuk apa sebenarnya macam-macam fungsinya. Jadi si tag meta itu punya banyak-banyak fungsinya tergantung atribut yang dia pakai. Nanti untuk pembahasan tag meta bakal di ini jadi pembahasan CSS kayaknya ya, atau misalkan orang sama JavaScript. Lalu di dalam HTML selain tag head harus ada tag body. Jadi dalam tag head itu adalah semua konten yang ada di atas gitu ya kan, head itu kan kepala gitu ya, ada di atas HTML-nya. Maksudnya di atas tuh gimana gitu, apakah ada bakal di atas website gitu kan, ya belum tentu, nanti bakal sambil dipraktekin lah apa-apanya untuk si isi dari si tag head-nya. Nah, kalau body baru tuh seluruh konten di website itu pasti si kontennya tuh dimasukin ke dalam body semua kayak gitu. Terus ini juga ada text script, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman ingin membuat website dengan memasukkan struktur HTML ini, teman-teman tuh sebenarnya udah bisa udah membuat suatu website. Cuman belum ada kontennya aja. Nah, jadi kalian bakal belajar di front end untuk membuat konten-kontennya. Oke, sebelum masuk ke sesi belajar tadi ya, kalian membuat konten, jadi bakal ngejelasin dulu nih tentang elemen form. Teman-teman mungkin sering pakai ya menggunakan Google Form atau misalkan ngisi-ngisi formulir di website-website yang memang ada untuk inputan formulirnya. Nah, jadi eh, formulir dalam website tersebut itu tuh dibuat menggunakan elemen form dari HTML gitu. Jadi apa sih elemen form itu? Elemen form adalah HTML yang digunakan untuk membuat formulir yang memungkinkan pengguna memasukkan dan juga mengirimkan data ke server. Elemen form ini terdiri dari berbagai elemen input yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna. Nah, ini contoh formulir dari elemen form gitu ya, yang pure HTML dan nggak pakai CSS dan juga JavaScript gitu. Dan ya, ini dia.
kalau misalkan kalian bikin website gitu ya HTML doang ya jadinya kayak gini, cuman ada kerangkanya doang lah. Kalau misalkan lihat kayak tadi ilustrasi kan itu sebenarnya cuman tulang doang gitu loh, belum dibagusin atau gimana gimana. Nah, untuk elemen dalam form itu ada elemen utama dan juga elemen input. Elemen utama adalah untuk elemen itu sendiri, elemen form itu sendiri gitu. Jadi di dalam form, jadi bikin dulu tag form, dibuka, ditutup, lalu nah si konten di dalam elemennya itu baru diisi sama tag-tag input. Ini sebagai contoh, ya ada tag form, ini di tag, isinya form, terus ada parameter action, parameter method. Nanti di sini bakal dijelasin apa fungsinya. Dan di dalam ini ada isi kontennya yang diisi sama tag-tag inputan. Nah, jadi yang tadi contoh di sini juga tuh sebenarnya terdiri dari ada tag form gitu ya, cuma nggak kelihatan. Lalu di dalam form itu ada elemen tag-tag inputan kayak gini, ada nama, ada email, ada pesan, opsi, dan lain sebagainya. Nah, tadi udah ya elemen utama, atau elemen dari form itu sendiri. Nah, sekarang ada elemen input. Elemen input itu ada macam-macam jenisnya. Jadi eh, nggak satu kolom doang, satu inputan diisi buat semua gitu kan, enggak. Jadi untuk HTML juga adalah untuk apa ya, inputan untuk peruntukannya masing-masing. Misalkan contoh di sini ada input teks itu ya untuk kita ngisi teks, ada input type email ya untuk kita ngisi email, untuk password ya juga password, terus type submit ya untuk kita kirim si form kita itu gitu nih. Jadi terus apa bedanya antara teks, email sama password? Nah, jadi sebenarnya walaupun misalkan eh, teks sama email tuh bentukannya sama, oh ya nanti sambil dijelasin aja kali ya nanti sambil apa ya? Sambil kita ngoding lah untuk penjelasan lebih detailnya kita lanjut dulu aja. Nah, lalu juga ada elemen input yang namanya tuh teks area. Teks area ini kalau misalkan dilihat dari contoh itu tuh yang ini nih, teks area tuh yang pesan Anda gitu. Jadi beda nih. Jadi untuk input tuh yang ini kecil gitu ya, kalau teks area beda gitu. Nah, teks area ini katanya input teks yang lebih panjang, lebih besar juga gitu kan. Jadi untuk peruntukannya untuk apa ya tergantung penggunaan kita gitu nih. Cuman ya kalau bisa yang ngisi pesan mah gitu kan ya. Yang bisa aja sih sebenarnya pakai input, cuman ya kalau misalkan si bentukannya lebih lebar kayak gitu kan kita ngelihatnya juga lebih enak gitu untuk user gitu. Oh iya, itu dia. Sebenarnya ini mah lebih ke intermediate gitu ya. Jadi sebenarnya untuk front end itu kayaknya kalian tuh harus memahami gitu nih bahwa apa itu apa ya disini itu kayak painnya user gitu. Itu mah nanti intermediate lah. Bikin lagi kelasnya mau sama aja sama lagi boleh. Ya. Lanjut ada label katanya di sini. Label atau judul untuk elemen input membantu pengguna mengetahui apa yang harus mereka isi. Nah, jadi kalau misalkan kita ngasih input doang, ya walaupun kita bisa pakai ada atribut namanya placeholder gitu ya untuk nama inputan, cuman ya alangkah lebih baiknya kita tuh menggunakan tag label untuk menamai form yang menamai inputan yang kita buat gitu. Jadi kalau nama ya ini kasih nama gitu kan, kalau ini kasih email, itu baik lagi untuk mempermudah si user kita karena itu adalah tugasnya seorang front end developer. Lalu ada select option tuh yang ya yang ini ya nih, select option tuh pilih opsi, lalu di sini ada button untuk yang tadi di bawahnya. Oke ya, gitu teman-teman untuk materi HTML kita hari ini. Mungkin sekian dari Hadi, oh enggak lah. Kita bakal lanjut, enggak sih bukan. Jadi sesi selanjutnya itu Hadi bakal live coding ya. Teman-teman bebas untuk misalkan mau ikutan sama Hadi boleh, mau cuma ngeliatin doang juga boleh. Terus kalau misalkan nanti ada pertanyaan, siapin aja ditulis dulu nanti biar ditanyanya di akhir. Teman-teman kalau misalkan nanti habis sesi ini teman-teman mau belajar apa yang dilakuin sekarang, teman-teman itu pasti butuh dulu yang namanya text editor, bisa VS Code, Notepad, Sublime Text atau text editor lainnya. Tapi ya karena di sini Adi pakainya VS Code jadi kalian bisa pakai VS Code. Lalu kalian juga butuh web browser ya pasti
punya juga gitu ya. Terus ada yang opsional tuh pakai ChatGPT. Oke teman-teman, di sini mungkin Adi bakal bikin apa ya? Kita bikin statement lah gitu nih. Kenapa di sini Adi nambahin opsional ChatGPT gitu kan? Jadi sebenarnya ChatGPT ini tuh dapat membantu kalian semua dalam hal belajar gitu nih. Jadi kalau misalkan eh, kalian gitu ya, sekarang mikir-mikirnya gitu nih, ChatGPT itu ya nggak baik gitu nih kan karena bikin kitanya jadi nggak pinter atau segala macam. Ya itu mah nggak masalah sih kalau Hadi gitu. Soalnya jujur aja Hadi juga selama Hadi bekerja gitu kan pasti dibantu sama ChatGPT terus. Apalagi dalam hal-hal membuat elemen yang kiranya Hadi lupa gitu. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya ke tes live coding yang pertama itu tentang teks HTML. Teman-teman mohon disimak di sini di bakal buka PSP tadi. Oke, mungkin di sini bakal ulang dari awal kali ya. Ini adalah halaman tampilan Visual Studio Code. Hmm, Ini teman-teman Hadi bakal meraktekin bagaimana membuat struktur HTML yang baik dan benar. Pertama-tama kita buat dulu di sini new file, kita kasih nama html.html, ditaruh di file yang mana aja. Nah, misalkan di sini di filenya di terminal ya. Oke, teman-teman, tadi seperti yang dijelasin, untuk membuat HTML itu dibutuh apa? Ada strukturnya gitu ya. Pertama itu tag HTML, lalu ada tag head, terus dan juga tag body untuk si isi kontennya. Jadi sebenarnya ini tuh udah bisa kalian jalanin gitu ya. Ini tuh eh, dengan kalian membuat HTML itu sebenarnya si website itu udah ada gitu. Cuman ya karena ya karena nggak ada kontennya, nggak ada bodinya, jadi ya nggak bakal kelihatan apa-apa. Jadi pertama-tama kita buatin dulu si struktur badannya, kita ketik tanda seru. Nah, ya di sini udah jadi ya HTML, struktur HTML. Oke, kenapa tadi cuma ngetik tanda seru langsung jadi, yaitu ada fitur namanya embed dari VS Code gitu ya. Jadi nggak apa-apa itu biar kalian nggak usah ngetik satu-satu strukturnya. Kalau struktur HTML udah ada, sebenarnya kita bisa jalanin si HTML ini gitu. Cara jalannya gimana Kak Hadi? Tinggal open folder yang kalian tadi udah bikin, tadi ditaruh di dokumen, terminal, lalu di HTML. Nah, ini tuh sebenarnya udah kelihatan gitu ya, teman-teman, kalau si website kalian tuh udah jadi gitu. Cuman ya karena kita belum ada kontennya, jadi ya belum ada yang dilihat kayak gitu. Nah, oke, struktur HTML udah jadi, sekarang kita tinggal isi konten-kontennya. Ya, tadi konten-konten HTML tadi kan ada yang disebutnya tag gitu ya. Nah, terus isi konten, kalian mau tahu isi kontennya apa aja, nah, bisa search aja di Google gitu ya. Misalkan di sini di bakal cari list tag konten HTML. Panggil dari WordPress aja ya, kita nyari. Ini mah langsung ke ini. Mungkin kita mulai dari yang paling gampang. Heading. Nah, dengan heading ini tuh apa ya? Gimana ceritanya? Jadi si heading ini tuh berfungsi untuk membuat judul untuk si suatu halaman gitu kan. Misalkan kalau di sini contoh, nah teks yang ini tuh untuk membuat teks seperti ini yang besar seperti ini gitu ya, kalian tuh membutuhkan tag HTML yang namanya heading. Jadi kalau misalkan kita bikin di sini di konten ini kan website kita nih yang baru mau dibuat nih, kita bakal isi konten heading dulu. Misalkan ini kita pakainya, oh jadi konten heading udah baca gitu ya. Ada satu,
ada H1 sampai H6. Semakin besar nilai angkanya, itu besar ukuran fontnya tuh semakin kecil. Misalkan di sini kita ketik H1, nah tadi klinik, spesialis, Pranadia, Medika. Nah, ini kan contoh halaman dari heading. Ini kalau misalkan heading H1 tuh sebesar ini gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen lihat heading H2-nya, nah sekecil ini, lalu H3, H4, press H5, lalu H6. Nah, sini ya teman-teman untuk tag konten tag tag konten HTML yang namanya tuh heading. Jadi ada heading tuh ada ininya ada angkanya gitu ya 1 sampai 6, 1 sampai H1 sampai H6. Lalu semakin besar untuk dari si heading itu semakin kecil. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau bikin suatu website yang dimana itu butuh apa ya, ya teks gitu ya, yang eye catching gitu, dan misalkan yang besar gitu ya, itu kalian bisa pakai tag HTML heading seperti itu. Oke, tag HTML heading kalian udah tahu seperti apa. Ini dia bakal kasih, oh ya di tag heading kira-kira ada atributnya nggak? Tahu di tag heading itu nggak ada atributnya. Jadi kita bakal lanjut aja ke tag HTML selanjutnya. Nah, di sini ada tag HTML yang namanya tuh paragraf gitu ya, yang dimana ditulis tagnya itu dengan huruf P. Sekarang kalian pengen contoh di sini, ini kan tag heading ya. Sekarang kita coba di klinik satu spesialis tanda medikanya diganti jadi tag P gitu. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, di sini menandakan bahwa setiap tag HTML itu memang punya kegunaannya masing-masing gitu ya. Jadi ya, kalau H1 mah itu untuk ya untuk tulisan yang besar dan juga bold gitu. Kalau misalkan P itu ya berarti untuk tulisan kecil gitu. Terus kenapa harus dipisah kayak gini ya? Itu apa ya? Untuk untuk pemakaian kita sih sebenarnya. Jadi kalau menurut tadi mah gitu ya, teman-teman kalau misalkan lagi belajar HTML sebenarnya nggak usah harus ngapalin semua tag yang ada gitu. Yang penting teman-teman itu tahu fungsi dari setiap tag gitu. Jadi kalau misalkan H1 gitu ya, kalau HD mah nih ada di otak-atik gitu. Oh H1 mah ya buat buat judul, terus P mah ya buat paragraf gitu kan, buat teks panjang itu pakainya P. Nanti kalau misalkan ada di form gitu kan ya, di form ya pakainya label kayak gitu nih, jangan pakai P. Soalnya ya penggunaan P sama label tuh ya ada bedanya gitu. Oke, ini udah tag P. Mungkin di sini dia bakal coba lagi yang agak nggak boring kali ya. Di sini ada nih tag images. Nah, dalam website kita biasanya suka ada foto-foto gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian yang belum tahu gimana sih caranya nambahin foto tersebut gitu. Caranya itu ya pakai tag images gitu. Nah, di sini nih, dicontohin ya. Di sini ada kita tag image. Nah, tag image di sini otomatis kalau tag image mah nggak perlu ada tag penutup gitu nih. Dan kontennya juga ya diisinya tuh di dalam atribut. Nah, jadi defaultnya tag image itu harus ada harus keisi atribut yang namanya tuh src. Atribut src itu fungsinya buat apa? Untuk memanggil gambar gitu ya, untuk memanggil gambar. Wah, Hadi mah gitu nih. Untuk Hadi, jadi Hadi memahaminya kalau misalkan si tag src itu yang untuk dari direktur yang kita tentuin. Lalu ini untuk atribut fungsinya buat apa?
Kalau Adi gitu ya, Adi itu kalau nggak salah itu untuk membantu kita untuk namain si gambarnya gitu nih. Jadi kalau misalkan nanti untuk SEO gitu ya, kita mungkin untuk mengisi si atribut ALT-nya ini. Jadi kalau misalkan ya gambarnya tentang kucing berenang ya di sini ya kasih tahu ya kucing berenang kayak gitu. Nah, ini tag IMG udah ada, cuman di HTML yang kita buat itu masih belum ada nih si gambarnya gitu. Terus gimana pengen bisa nambahin gambar gitu kan? Misalkan nanti di folder bakal cari dulu nih foto gitu kan, mau ngambil yang mana gitu ya. Kan ini nih tadi mau munculin gambar ini gitu kan. Nah, kalian tuh ya sebenarnya caranya tuh tinggal ketik aja si nama gambarnya. Gitu. Untuk misalkan ini kan nama gambarnya gitu ya, mau manggil nama gambar david.png. Nah, untuk pemanggilan gambar itu sebenarnya kayak gini juga udah cukup. Tapi kalau misalkan kita refresh, nah kenapa gambarnya masih nggak ada? Ini nih yang harus jadi apa yang harus dibahas gitu nih kan. Karena si HTML tuh kalau misalkan kita mau ngambil mau munculin gambar harus tahu di mana letak pasti si gambar tersebut gitu. Maksudnya mulai dari direktorinya dan juga lain hal sebagainya. Terus terutama juga eh, kita tuh ya harus ngarahin lah apa ya istilahnya ya. Istilah gampang itu mungkin ya untuk penjelasan rumitnya ya, intinya kita tuh harus ngarahin si tag IMG ini ke gambar yang kita buat gitu nih. Jadi kalau misalkan kita juga harus lihat directory ini kira-kira si file HTML kita tuh lagi ada di mana. Jadi misalkan tadi kan tadi tuh naruh tag HTML tuh ada di ini ya, ada di mana namanya? Di dokumen tag mingle. Nah, kita tuh berarti harus ngarahin si file HTML tuh ke si folder di mana gambar David tadi disimpan. Yang masih picture. Nah, di mana letak gambar David disimpan ini? Ada di sini nih direktorinya. Tuh di picture. Udah ya, gitu doang. Enggak lagi. Udah, biar lebih gampangnya kita pindahin aja dulu si gambar Davidnya ada di ini, ada di folder tag tanggal kita. Sebentar, export. Nah, David itu sekarang ada. Wow, wow. Begitu gitu ya teman-teman. Jadi untuk gampangnya, kalau misalkan kalian mau manggil gambar itu ya betulin sama eh, sama timer kita. Kalau misalkan dalam kasus yang lebih rumit lagi, kayak misalkan eh, gambar dokter ini kan nggak mungkin satu file sampai HTML-nya gitu kan. Nah, nanti itu di situ bakal dijelasin lebih jelasnya kalau misalkan di kelas intermediate gitu. Gimana sih caranya kalau manggil gambar yang nggak satu folder gitu. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi kalau misalkan di dalam web content mau ada kalian David David pakai David bisa pakai tag IMG aja gitu. Mohon maaf. Lanjut, sepertinya yang table list table. Nah, ini nih. Jadi untuk table kayak gini, jadi kalian suka lihat gitu ya, kayak ada kolom-kolom gitu nih, table. Terus ini ada contoh tabelnya masih di sini tuh. Oh, nggak ada yang. Jenisnya kalau dalam suatu website gitu kan, atau misalkan kalau nggak salah di LMS juga pasti ada lah ya contoh table nah gitu nih. Kalau misalkan penasaran gimana cara buat tabel di suatu website, ya ini dia pakai tag table gitu. Kita copy aja dulu sebagai contoh. Sini kita copy dan bakal kita bareng-bareng.
Nah, jadi dalam table ini terdapat beberapa tag lagi di dalamnya, gitu. Yang pertama ada WH di sini, ada TD juga. Itu doang. Kalau misalkan ini dilihat hasilnya kayak gimana? Ini nggak ada, malah harus ditambahin ter beberapa satu gitu. Mana ini? Ah, nah, kalau misalkan bikin tabel, saya sih dulu nih si tag tabelnya. Di situ di sini ada TR pertama gitu. Jadi sebetulnya TR pertama gitu ya. TR pertama itu pasti diisinya oleh bagian atas. Jadi TR itu baris gitu ya. Bener nggak sih? Iya, baris. TR itu baris. Untuk ya TR itu per baris gitu. Misalkan baris pertama isinya tuh diisi sama header. Ada company, ada kontak. Kedua baru diisi value-value-nya gitu. Kan ya value company diisinya jadi paling terus value dari kontak yang kedua, state country isinya yang ketiga. Terus kalau misalkan kita mau nambah lagi kolom gitu, misalkan di sini apa ya, misalkan eh, number misalkan gitu. Tapi kalian juga ya isinya ya harus di paling pertama gitu kan, jadi harus ngurut lah kurang lebih. Terus kalau misalkan di sini kalian apa kasih value nomornya di akhir, nggak bakal sesuai gitu. Jadi ya harus berurutan lah, template yang paling atas. Oke, seperti itu. Benar sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan si nomor pertama ya diisi value yang pertama itu harus kalau nomor. Ini isi dari si company-nya. Itu sih untuk apa ya? Dijelas rules, aturan, aturan dari si HTML itu sendiri gitu. Oke, itu untuk contoh dari apa ya, live coding dari penggunaan HTML gitu kan. Ya sebenarnya di sini masih ngoding random aja. Soalnya yang penting mah kalian eh, bisa tahu gitu kan struktur HTML, lalu juga ada apa ya, isi kontennya gitu nih. Jadi ini kan di konten-konten kan ya, ada di body itu ada satu, ada paragraf, ada gambar, ada juga tabel gitu ya di bawahnya gitu. Nah, jadi intinya mah semua konten yang ada di website itu diisi di tag body. Kalau misalkan kita perhatiin yang di sini juga, misalkan kita lihat struktur HTML-nya itu ya, nah ini kan banyak section-section ya, tapi ya tetap aja semuanya tuh diisinya itu dalam body gitu. Walaupun website serumit ini juga ya tetap aja isinya itu ada di struktur HTML-nya gitu. Kalau misalkan struktur HTML-nya kayaknya nggak bakal muncul lah, atau misalkan bakal dibacanya tuh error sama websitenya gitu. Oke, itu untuk latihan HTML-nya. Kita lanjut mungkin ya. Oh, ternyata karena di baringnya cuma bisa satu doang. Teman-teman mungkin di sini ada yang mau ditanyain kan nih para pro front end. Enggak, moderator sesi tanya jawab. Moderator, moderatornya nggak ada. Oh Ada ada. Kang? Iya iya iya, sok silakan. Oh, materinya udah selesai untuk yang hari pertama. Baik kepada para peserta yang
ingin bertanya? Dipersilahkan ya. Ayo Vicky, mau nanya nggak Vicky? Waduh, ayo silakan tuh panitia. Assalamualaikum, Pak. Oh iya ya, nih Astia, silakan. Eh, mana nih? Nggak ada suaraan. Bentar. Pak, halo? Ya, ya, ya. Bicara, bicara. Oh, Awan ini mah. Awan bukan sih? Iya, Kang. Kenapa Awan? Nanya apa? Awan mah udah jago. Gak ada suaranya, Kang. Ya, siapa suara suara hadinya nggak ada. Suara Aalwannya. Oh, iya, sok. Di chat aja, di chat. Kalau ini susah. Uh, udah berat berat sekali nih, Ira. Pertanyaannya sangat berbobot. Ini udah intermediate sekali. Aduh, aduh. Oke, udah nih. Langsung dijawab aja ya. Jadi pertanyaannya untuk tools CSS enaknya pakai vanilla CSS atau Bootstrap atau Tailwind? Ya, sebenarnya untuk apa ya? Kalau ini mah apa ya? Jawabannya ini mah jawaban menurut Hadi gitu ya. Jadi ya mungkin jawaban dari orang-orang yang ahli lainnya juga bakal beda-beda gitu nih. Sebenarnya untuk tool CSS itu mah balik lagi ke kitanya masing-masing gitu ya sebagai front end developer. Yang pasti front end developer itu harus bisa ini apa sih tadi namanya tuh bukan lupa lagi tadi untuk ngomong apa. Jadi intinya mah ya langsung aja ya, intinya mah untuk tools itu sebenarnya mah baik ke kita gitu nih kan. Kalau misalkan kitanya pengen cara yang greget misalkan gitu ya, sukanya eh, cari yang susah daripada yang mudah gitu kan, ya kita bisa pakai vanilla CSS. Kalau misalkan mau ambil yang gampang misalkan Hadi bisa pakai Bootstrap gitu kan. Terus kalau misalkan mau pakai yang apa ya yang apa ya agak yang agak sulit gitu ya framework tapi agak sulit kita bisa pakai Tailwind. Tapi yang penting mah kalau misalkan dalam dunia kerja gitu ya sebenarnya baik lagi ke waktu sih. Ini mah pengalaman ya, sharing pengalaman. Jadi
dalam dunia kerja itu eh, balik lagi ke waktu gitu. Kalau misalkan kita gitu kan udah pernah pakai Tailwind, udah pernah pakai Bootstrap, udah pernah pakai Vanilla CSS, itu kan pasti tahu ya cara pembuatan itu kayak bagaimana gitu nih. Terus juga kita juga bisa nentuin lah kalau misalkan oh ya pakai Tailwind mah kira-kira waktunya kayaknya ngerjainnya lama deh. Kalau misalkan pakai Bootstrap mah cepet deh. Terus misalkan pakai Vanilla CSS mah seabad deh gitu nih misalkan. Jadi terus pas kita lagi kerja tuh dapat tugas yang ternyata harus selesai cepat gitu nih kan. Ini mah anggap aja kita lagi ngerjain proyekan gitu ya. Soalnya kebetulan kerjaan Hadi mah ngerjain project gitu bukan di perusahaan maksudnya. Ya bukan ngembangin sistem lah gitu nih. Jadi ya kalau misalkan dari kasus kayak gitu, eh, kalau Hadi masih lebih enak pakai Bootstrap. Walau sebenarnya Tailwind enak sih, apa ya? Karena inilah sih kelas-kelasnya gitu kan. Tapi Bootstrap nomor satu di hati. Gitu. Jadi intinya mah jawabannya itu ya tergantung situasi dan juga kondisi. Apa yang mau kita pakai, ada cons dan juga prosnya gitu. Ada pro dan kontranya. Nah, kurang lebih kayak gitu, kita lanjut ke penugasan aja berarti ya. Ya, gimana moderator lanjut ke penugasan aja? Atau masih ada yang mau nanya? Sebenarnya teman-teman di sini udah nggak sabar dikasih tugas kayaknya ya. Kalau begitu, Hadi izin share screen lagi. Nah, ini dia teman-teman. Kelihatan ya untuk tugas kalian minggu ini. Jadi, Hadi diminta sama panitia buat bikinin tugas buat peserta yang ikut malam ini, yang dimana nanti di akhirnya tuh bakal apa bakal di review gitu. Ini tugasnya udah dibuatin, dibantu sama salah satu teman Hadi. Jadi ya ini adalah tugas yang paling tepat untuk kalian saat pertama kali belajar HTML gitu ya. Dan di sini lihat, bisa lihat isi dari konten HTML-nya, ada profil saya, ini tadi udah dijelasin nih. Ini ada gambar juga udah dijelasin, nama juga udah dijelasin. Ini paling, ini juga udah ada tadi dijelasin, minat hobi ada. Paling ini nih yang belum ada dijelasin tadi ini, terus sama form, belum sempat Hadi jelasin. Nah, jadi kuncinya belajar itu kalian tuh harus explore sendiri gitu ya, teman-teman. Jadi walaupun misalkan tadi form nggak dijelasin gimana cara buatnya gitu nih, tapi seni dari belajar tuh ya belajar sendiri. Apalagi sekarang apa ya untuk ilmu udah ini ya udah apa udah tersebar lah di mana-mana gitu nih. Jadi sebenarnya menurut Hadi gitu ya, menurut Hadi gitu nih. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan Hadi salah. Menurut Hadi, kalau misalkan kalian menjadi front end developer tuh sebenarnya kalian itu bisa belajar sendiri gitu kan. Tapi kalian itu butuh mentor yang memang udah punya pengalaman di front end developer. Kalian dengan ada mentor dan kalian bisa belajar dan punya apa ilmu buat belajar sendiri ya udah gampang tuh jadi front end developer mah tinggal belajar sendiri, ada yang nggak ngerti tanya mentor, belajar sendiri ada yang ngerti tanya mentor, tapi yang pasti si mentornya juga ya harus yang baik gitu ya memang mau ngebantu kalian gitu. Makanya kalau misalkan nanti ada yang memang tertarikan di front developer, misalkan kalian butuh mentor, kalian bisa kontak aja ke panitia gitu ya. Siapa tahu nanti panitia mau minta ke Hadi buat jadi mentor kalian gitu. Cuma obrolan nanti lah. Gitu. Jadi ini tugas buat minggu ini. Minggu depan kita bakal belajar JavaScript sama CSS yang pastinya bakal lebih seru lagi, lebih gokil lagi. Materinya juga belum disiapin, tapi ya ada janji ke kalian yang materinya bakal lebih seru lah daripada HTML kayak ginian doang lah gitu. Udah main anak TK, sekarang HTML mah tuh kan anak kuliah. Oke, jadi tugasnya mau di screenshot boleh, atau misalkan nanti ada share PPT-nya ke panitia tinggal ngerjain, silahkan. Oke, mungkin segitu aja dari Hadi. Teman-teman terima kasih yang udah mengikuti kelasnya dari awal sampai akhir, mau yang memperhatikan, mau yang gak memperhatikan juga, Hadi sangat menghargai itu. Eh, Jalan dari Hadi, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah dari mulut Hadi gitu ya.
Nah, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kang. Untuk para peserta, segera absen dikarenakan ada absen dulu. Buat para peserta untuk on cam semua ya. Boleh buat para peserta. Satu, dua, tiga. Udah. Silahkan buat para peserta untuk absen terlebih dahulu. Makan bang. Kan jadi harus absen juga nggak nih moderator? Gimana Kang? Jadi harus absen juga nggak? Nggak usah. Untuk peserta aja. Oke, oke. Kita tuh ini udah selesai kan kayak Haji izin les dulu. Kalau begitu sudah selesai kan ya? Moderator apa harus nunggu dulu selesai banget? Pakai banget. Boleh nunggu dulu sebentar ya Kang? Nah ya berarti. Baik, terima kasih kepada Kang Hadi yang sudah memaparkan materinya di pertemuan kali ini. Banyak ilmu tentang front end yang kita dapat. Semoga Kang Hadi diberikan kesehatan untuk bisa dapat kembali memberikan ilmunya di pertemuan selanjutnya ya Kang. Dan tidak lupa terima kasih kepada peserta yang sudah menyimak kelas kali ini dengan baik. Jangan lupa dipersiapkan lagi di pertemuan minggu depan. Dipersilahkan untuk keluar dari room. Saya Sesi Pramesti sebagai moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.